kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Maju bersama, hebat semua. Masih yang laki-laki belum? Ayo coba ya. Apa kabar kalian hari ini? Ayo Zidan. Lupa mesti gerakannya. Dikasih tahu dong gimana? Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. maju bersama, Hebat semua. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Siapa yang nggak masuk? Rajev, Rizwa, sama Zayana ya? Masih sama-sama sakit semua ini ya? Oh ini sudah. Materi ajar. Oke, saya mau tanya. Ketika kalian tadi berangkat ke sekolah, apa sih yang kalian pikirkan? Apa? Coba saya mau nanya. Naisila, apa yang dipikirkan ketika berangkat ke sekolah? Kenapa? Apa yang terpikirkan? Tugas? Oke, terus ada lagi? Nugi, apa yang terpikirkan ketika sampean berangkat ke sekolah? Belajar. Aski, apa yang terpikirkan ketika sampean berangkat ke sekolah? Ya. Makan. Kalau Mahya apa? Oh, sami makan. Kalau Zidan? Sama jangan-jangan. Takziran. Keingat Pak Jumhur terus sampean. Oke. Berkaitan dengan apa yang kita pikirkan hari ini, mungkin kalian juga sudah pernah dengar di video TikTok. Oke, silakan diperhatikan dulu Zidan. Mungkin kalian pernah lewat di FYP kalian di TikTok bahwa ternyata apa yang kita pikirkan itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena setiap apa yang kita pikirkan itu akan keluar menjadi sebuah ucapan. Dan apa yang kita ucapkan itu akan keluar menjadi sebuah tindakan atau perilaku. Dan apa tindakan kita itu akan keluar lagi. Ketika tindakan kita itu dilakukan secara berulang kali, apa yang terjadi? Akan menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Dan habit kita, kebiasaan kita itu juga perlu diperhatikan. Karena kebiasaan kita kian lama akan menjadi sebuah karakter dalam diri kita. Dan karakter kita lama-kelamaan akan menjadi apa? Karakter kita adalah takdir kita. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ternyata apa yang kita pikirkan pada hari ini adalah akan menjadi takdir kita di masa depan. Seperti itu. Nah, maka kalian harus tetap memikirkan hal-hal yang positif. Mungkin Aski bisa diubah tadi. Yang awalnya mikirin soal makan, saya udah berubah. Sekarang mikirin soal bagaimana belajar. Oh, minum. Gitu. Bisa dimengerti dari sini? Bisa. Nah, apa materi yang kita pelajari hari ini? Kira-kira sifat stratifikasi sudah ada di situ. Kemarin kita belajar soal apa? Perbedaan sosial, benar. Perbedaan sosial dibedakan menjadi dua kan ya? Apa aja? Diferensiasi dan stratifikasi. Coba saya mau tanya Zidan, diferensiasi itu sifatnya vertikal atau horizontal? Horizontal nih. Kalau yang vertikal itu namanya apa, Ratna? Stratifikasi sosial. Kalau kehormatan itu masuk diferensiasi atau stratifikasi?
Stratifikasi. Kalau perbedaan gender itu maksudnya diferensiasi. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi yang kemarin? Sudah? Kalau begitu, hari ini kita akan mempelajari tentang stratifikasi sosial. Sifat-sifat stratifikasi sosial. Dan hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama kita akan mengidentifikasi sifat stratifikasi sosial dalam masyarakat. Yang mana nanti akan dijelaskan stratifikasi sosial yang bersifat terbuka, tertutup, dan campuran. Nah, udah belajar semua kayaknya. Dan yang kedua, kita akan menyajikan sebuah Scrabble. Jadi nanti kita akan bermain Scrabble seperti itu. Setelah bermain Scrabble, kita nanti akan bermain kuis Kahoot. Nah, jadi kita nanti full bermain. Saya harap kalian tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada? Oke, coba saya akan menayangkan video ya. Oke, perhatikanlah video berikut. Nanti saya akan meminta pendapat dari kalian secara acak ya, apalagi yang belum bersuara selama ini. Hari ini Kesultanan Buton, dalam hal ini di bawah pimpinan Sultan Buton, Dr. Laodet Muhammad Izatman Arfa MSI, memberikan gelar kepada Bapak Presiden, yaitu Laode Muhammad Joko Widodo Lakina Bawangi Nusantara. Ini bermaksud bahwa Laode itu adalah orang terpilih, orang yang memiliki kapasitas personal, memiliki jiwa keagamaan, memiliki jiwa kebangsaan untuk memperhatikan kepentingan negeri. Sehingga Jokowi sangat cocok karena beliau adalah presiden yang hari ini telah memakmurkan dan mensejahterakan Indonesia. Muhammad itu adalah merupakan nabi kita, sehingga jiwa-jiwa keteladanan nabi itu harus dimiliki oleh seorang yang diberi gelar. Saya kira Pak Jokowi kita sudah tahu, presiden kita. Lakina Bawangi Nusantara, Lakina itu adalah pemimpin. Bawangi itu seantero Nusantara. Jadi Lakina Bawangi Nusantara itu adalah pemimpin seantero Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dada Madoko Malamo ini adalah pemimpin negara besar. Dengan diberikannya gelar Dada Madoko Malamo ini diharapkan di kemudian hari akan ada pemimpin-pemimpin besar negara Republik Indonesia setidaknya sama dengan Pak Joko Widodo. Yang kita tahu beliau begitu dekat dengan rakyat, dicintai rakyat, sangat peduli dengan rakyat kecil, sehingga diharapkan ke depan ada kaicil Joko Widodo yang lain yang bisa bermunculan di negara Republik Indonesia, sehingga rakyat di negara Republik Indonesia ini bisa merasakan sentuhan kasih dari seorang Presiden Republik Indonesia mendatang. Nah, sudah. Saya mau minta pendapat.
Itu tadi terkait dengan apa sih videonya? Stratifikasi, bener, pinter, kehormatan. Secara status sosial ya, saat ini Presiden Jokowi itu kan menjabat ya. Itu berdasarkan apa kalau di dalam stratifikasi? Kekuasaan kan ya. Pak Presiden Jokowi, kalau kita ambil ya, Jokowi sebagai presiden, dia adalah termasuk dalam stratifikasi kekuasaan. Kenapa kok kekuasaan? Memiliki kuasa, memimpin apa di sini? Memimpin negara. Jadi kekuasaannya wilayahnya apa? Wilayahnya adalah sebuah negara. Tapi ternyata tadi dalam video Bapak Jokowi selain menjadi presiden, tapi juga mendapatkan gelar dari masyarakat. Dan yang namanya gelar itu kan diberikan kan ya. Berarti satu sosialnya apa? Ascribed, assign, apa achievement? Assign, pinter. Assign. Lalu mendapatkan gelar Laode. Laode, Bapak Ange, apa tadi? Bapak Ange. Nah, Laode tadi katanya masyarakat adalah orang-orang terpilih. Jadi Bapak Presiden kita itu ternyata mendapatkan gelar sebagai orang-orang terpilih yang mana mampu memimpin Nusantara seperti itu tadi katanya. Dan itu termasuk dalam assign karena diberikan. Kalau achievement kemarin apa? Melalui apa statusnya? Usaha. Kalau ascribed? Keturunan seperti itu. Oke, hari ini kita akan masuk ke sifat stratifikasi sosial. Nah, apa yang sudah kalian tahu tentang sifat stratifikasi sosial? Apa yang sudah kalian tahu? Feris? Sifat stratifikasi? Gimana, Roro? Ada 3. Ya. Tertutup, terbuka, sama campuran. Mungkin bisa dijelaskan salah satu aja. Kalau yang terbuka itu kayak gimana? Masih ada kesempatan untuk masyarakat naik ke lapisan yang lebih tinggi. Ya, benar. Masih ada kesempatan untuk masyarakat naik ke lebih tinggi. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Oke, sifat stratifikasi sosial, benar apa yang dikatakan oleh Roro tadi. Sifat stratifikasi itu ada 3. Karena stratifikasi itu kan bentuknya kan ada kelas-kelas sosial kan ya. Seperti apa kelasnya? Siapa orang yang ada di atas puncak? Siapa kira-kira? Kalau di pondok, siapa yang di dalam puncak? Apa ya? Apa? Siapa yang ada di tengah? Gus misalkan. Siapa yang ada di bawah? Santri. Oke. Nah, kalian berarti sudah bisa memahami tentang stratifikasi. Karena stratifikasi itu kan perbedaan, tapi sifatnya adalah vertikal. Maka ada sifat-sifatnya. Yang pertama adalah sifat stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup itu maksudnya adalah ada perbedaan di masyarakat yang itu tidak bisa dirubah. Yaitu kebanyakan adalah melalui keturunan. Yang awalnya dia pangeran sekarang menjadi raja. Seperti di Inggris sekarang rajanya siapa? Setelah Ratu Elizabeth kemarin meninggal, siapa rajanya? Siapa? Pangeran Charles atau Prince Charles, benar. Nah, stratifikasi itu bersifat tertutup kenapa? Karena orang lain atau yang bukan keturunan raja yang mereka tidak bisa menjadi raja seperti itu. Nah, apakah stratifikasi ini ada di Indonesia? Ada. Contohnya di masyarakat Hindu. Ini ada tingkatan, di situ ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Kelihatan nggak? Warnanya hitam ini. Brahmana, Ksatria, Waisya, sama Sudra. Brahmana itu apa? Kaum apa? Ada ingat? Brahmana itu kaum apa? Yang paling tinggi sendiri? Pemuka agama. Kalau Ksatria itu apa? Ada ingat nggak? Ksatria itu orang yang ada di dalam pemerintahan atau kerajaan, itu ksatria. Dan Waisya itu adalah pedagang. Sedangkan kalau Sudra itu diidentikan dengan buruh atau petani. Mungkin bisa dicatat karena ini akan masuk nanti.
Oke, silakan dicatat. Ada Brahmana, Satria, Waisya, Sudra dalam agama Hindu. Silakan dicatat. Brahmana itu pemuka agama. Kalau di dalam Hindu namanya adalah pemangku. Kalau di Islam apa? Pemuka agamanya? Ustadz atau yai misalkan. Kalau di Kristen siapa pemuka agamanya? Yes, bukan. Pendeta. Kalau ksatria itu adalah orang-orang yang bekerja di dalam kerajaan atau pemerintahan. Misalkan dia menjadi prajurit atau menjadi pengaman raja, seperti itu termasuk dalam ksatria. Orang-orang yang berperang. Sedangkan kalau Waisya itu adalah pedagang, identik dengan pedagang. Dia memiliki usaha. Sedangkan kalau Sudra itu dia apa tadi Sudra? Buruh dan petani. Itu di Sudra. Nah, dalam Hindu ini masih ada. Masih ada. Contohnya di Bali itu mereka kan masih ada sistem kasta ya, yang mana bisa kita temukan dalam nama-nama orang Bali. Mungkin kalian pernah tahu kalau orang Bali itu mesti pakai Ida Bagus atau Anak Agung atau Wayan, Iwayan, Niwayan. Ternyata itu adalah strata mereka atau kasta mereka, yang mana mereka perolehnya dari mana? Dari nenek moyang mereka. Jadi ini sudah berjalan sangat lama sekali dan itu tidak bisa dirubah. Orang yang namanya Iwayan ya anaknya nanti akan ada Wayan sampai seterusnya. Yang mana dalam pernikahan ini juga dipermasalahkan. Orang yang Sudra itu tidak bisa menikahi Brahmana. Jadi kayak cinta beda kasta seperti itu. Ada lagunya dangdut ya, cinta beda kasta. Kenapa kok panahnya hanya di sini saja? Kenapa? Kenapa? Bener, nggak bisa naik, nggak bisa turun. Jadi ya muter di lingkungannya sendiri. Kayak gitu. Paham nggak terkait dengan ini? Yang tertutup dulu. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut? Lanjut, oke. Oke, selanjutnya ini stratifikasi sosial terbuka. Dilihat panahnya, ini kata kuncinya. Stratifikasi sosial terbuka, di situ ada garis-garis juga. Tapi panahnya itu ada yang naik, ada yang turun. Artinya stratifikasi sosial di masyarakat ternyata bisa diubah, pinter. Contohnya seperti gambar Bapak Jokowi, misalkan seperti itu. Bapak Jokowi itu sebenarnya pekerjaannya sebagai apa sih? Sebagai apa? Kenapa? Iya, tukang kayu ya katanya ya. Terus Bapak Jokowi itu juga punya usaha mebel ya. Nah, ternyata sekarang menjabat sebagai presiden, yang artinya presiden itu tidak hanya dari kalangan tertentu kok. Presiden tidak harus dari kalangan anaknya presiden. Seperti itu tidak. Jadi sifat stratifikasi sosial di Indonesia itu masih terbuka seperti itu. Siapapun bisa menjadi presiden asal dia itu mampu. Makanya saya kemarin katakan Maya Villa mungkin barangkali bisa menjadi presiden gitu. Maya Villa ada keinginan? Keduren. Terus jadi apa? Maunya menteri ya? Apa? Atlet? Oke, ini dulu ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, sip. Nah, sekarang yang ini, stratifikasi sosial campuran. Kata kuncinya adalah ada di sebuah gambar, lalu di situ ada belah tengahnya. Dan gambarnya itu mereka melingkar panahnya. Yang mana dalam masyarakat itu, ternyata sifat stratifikasinya ada yang campuran, berarti ada yang terbuka dan tertutup. Maksudnya bagaimana? Kita ambil lagi contohnya Bali. Kalau yang tertutup tadi itu adalah di kasta Hindu. Kalau yang campuran ini adalah di masyarakat Bali. Masyarakat Bali menganut sistem kasta kan? Itu dalam kasta. Tapi
dalam kekayaan pendidikan, apakah orang-orang sudra di Bali tidak boleh belajar? Boleh kan? Apakah mereka tidak boleh menjadi dokter? Boleh, semuanya boleh. Nah, nyatanya ternyata dalam satu sisi di Bali itu mereka masih menggunakan sistem kasta yang mana nanti Iwayan, anaknya tetap Iwayan. Tapi ternyata di sisi lain di bidang pendidikan mereka kaum sudra itu bisa loh lebih tinggi daripada Brahmana. Ternyata seperti itu. Dan Brahmana ternyata bisa juga turun menjadi pedagang. Brahmana itu tidak melulu menjadi pemangku, tidak melulu menjadi ustadz misalnya seperti itu. Masa ustadz anaknya kan enggak kan? Pemangku anaknya pemangku agama, pemangku kan tidak. Seperti itu. Contohnya, saya punya contoh. Kalian tahu Duta Karang? Nah, itu kastanya apa dia? Kesatria, pinter. Dilihat dari apa? Namanya siapa? Anak Agung, pinter. Nama dia kan Anak Agung. Anak Agung Aditya ya. Anak Agung Aditya Karang. Yang laki-laki tahu nggak ini? Duta Karang tahu nggak? Iya, ternyata ngikutin juga yang laki-laki. Namanya Duta Karang adalah Anak Agung. Berarti dia adalah dari keturunan kesatria. Dia keturunan dari Raja Bali. Ternyata dia sekarang sebagai apa? Kan. Sekarang dia sebagai idol kan. Berarti kan tidak semua anak dari Anak Agung ini harus menjabat sebagai yang di dalam ranah pemerintahan atau kerajaan seperti itu. Bisa dipahami? Nah. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, kita akan langsung masuk ke LKPD dan kalian di sini akan memainkan games yang namanya Scrabble game. Silakan berkumpul bersama kelompok masing-masing. Semangat Feris, kok Feris murung? Tidak seperti biasanya. Lapar. Mana punya sampean? Sini, silakan dibuka. Saya ingin melihat bagaimana cara kalian menyusun. Pastikan tidak ada huruf yang tabrakan ya. Kalau tabrakan kita anggap tidak sah. Di LKPD ini hanya ada 8. Maka kalian harus memilih 8 saja. 8 kata yang sekiranya memiliki poin yang paling banyak. Lalu di bawahnya dideskripsikan. Dalam? Ya, yang warna hijau itu ditaruh katanya, yang bawahnya itu deskripsinya. Gimana? Sudah selesai. Ini kurang agama tuh. Ini nggak boleh. Agam kalian. Ini apa? Oh, derajat. Ini ya, ada yang bagian tulis jadi biar cepat. Pas. Sudah ditulis. Ini di bawahnya dikasih penjelasan secara singkat. Stratifikasi berarti apa perbedaan dari vertikal seperti itu. Apa? Silsilah.
Kak. Stratifikasi. Pilih 8 saja ya. Pilih 8 yang sekiranya itu poinnya lebih banyak. Sudahkah? Sudah dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya? Kurang 1 tak? Oh iya. Ya, diganti. Atau sertifikasinya di tengah aja nggak apa-apa, biar Loh, kemarin tapi bisa tak kemarin itu? Nggak bisa. Jawa. Dikasih penjelasan. Iya, dikasih penjelasan tapi secara singkat aja. Kayak misalkan ini udah benar. Mengelompokkan masyarakat secara horizontal. Sip, ini udah benar ya. Yang sudah 8 kelompok mana yang sudah mendapatkan? Saya akan cek satu persatu. Jadi saya bisa menghitung poin yang didapatkan. Siapa dulu nih? Oke, berapa? Sudah lah. Belum, kan masih di. Ini udah tapi 10 ini. Iya. Ini nggak dihitung 2 kali loh ya tapi. Oh, dihitung. Dihitungnya 1 aja. Wah. Bisa nggak? Oke, mari kita cek sama kelompok berapa, Pak? 4. Kelompok 4. Tunggu. Ini sesuai ini aja tapi. Iya. Yang pendek aja dulu. Misalkan nih ya, 1, 2. Ini udah dinilai ya. 3. Ini berapa ini? 1, 2, 3. Ini 1 kan? Iya. Oh iya, 3. 3. Ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Kan A nggak dihitung lagi. Oke, kalau ini nggak dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 15, 19, 20, 18. Berarti yang udah dihitung nggak dihitung lagi. Terus ini nggak dihitung lagi. 2, 4, 5, 6, 9. Terus ini nggak dihitung. 6. Ini nggak dihitung. 2, 3, 5, 6. Ini AY ini. Sudah. Terus berarti tinggal yang campuran sama budaya. Budaya 2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14. A-nya udah nggak ya? Segitiga. 3, 4, 5, 6, 10. Berapa berarti? 10 14. batas langsung batas 2 tambah 12 I 54 tambah 9 60 63 tambah 8. Oke, kelompok 4 dan 1. Kelompoknya sudah selesai? Oke, ayo kita hitung yuk. Dihitung tanpa didobel ya. Misalkan ini Waisya ya. Berarti yang A ini udah nggak dipakai lagi ketika menghitung campuran. Seperti itu. Oke, saya minta sertifikasi. Sertifikasi berapa itu poinnya? Kamu kelompok 2 kan? Ini berapa sih? 1 ya ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12,
16, 17, 18, 19. Dihitung. Dihitung. Ini poinnya dihitung dari campuran itu dapat berapa poin. Ini bukan A ini V ini. Iya. Itu A itu cuma satu itu. Nah, ayo Rifka bantuin hitung. Campuran itu ada berapa poin? Ini berapa ini? 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 14 ya. Oke, mari kita singkirkan dulu. 14. Terus ini dihitung. Berarti ini yang di sini huruf apa tadi? A ya. A udah nggak dihitung lagi. Itu caranya. Sini kan? Campuran ya. 14. Terus ratifikasi ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 15, 16, 18. Nah, singkirkan dulu. Seperti itu ya cara hitungnya ya. Nah, silakan dilanjutkan. Oke, sudah dihitung? Belum? Cara hitungnya seperti ini. Ini kan tadi kan misalkan sampean ras ya. Ras ada berapa tuh? 1, 2, 3. Punya ininya enggak? Ini ya? Iya. Tulis di sini. 3. Ras sudah nggak dihitung lagi. S-nya udah hilang. Sekarang hitungnya misalkan yang pendek-pendek dulu aja. Kaya. Kaya itu apa berarti? 11. Kaya udah out, nggak dihitung lagi. Tulis 10. Sebelum apa 11? 11 ya? Ya, 11. Sampai semua selesai. Sudah? Sudah dihitung? Ya. Oh iya, sudah ya. Total berapa totalnya? Yang mana? 14 tambah 10. 24 tambah 2. 7 tapi. Ya. 24 tambah 7. 31 ya. 31 tambah 9. 40 tambah 8. 48 tambah 8. 48 tambah 8. 56. Ya ya. Ya kan? 48 tambah 8. 56. 56 tambah ini berapa? 18 tadi. 18 apa 12? 17. Ini berapa? 17. 17 tambah 8. 8, 14, 14 berarti 21. 81. Sama kelompok berapa? Sudah, ini tinggal kelompok 3 saja ini yang belum ya. Totalnya. Sudahkah selesai? Hah? Kilo aku ngitung. Oke, saya jelaskan dulu ya petunjuknya. Jadi kita hari ini akan memainkan kuis namanya Kahoot. Perhatikan dulu. Kuis ini berisi 5 soal multiple choice. Multiple choice itu apa? Pilihan ganda. Dan 10 soal true and false atau benar atau salah. Multiple choice waktu mengerjakan hanya 1 menit saja. Soalnya pendek. Jadi ini kita cepet-cepetan gitu ya. Dan yang true and false waktunya hanya 20 detik saja untuk kalian menekan antara apakah pernyataan ini itu benar atau salah. Begitu. Lalu poin yang diperoleh itu juga didasarkan pada kecepatan kalian dalam menjawab. Jadi kalian sudah tidak ada waktu lagi untuk berkomunikasi dengan kelompok. Sudah nggak bisa lagi. Jadi semakin cepat maka poin
poinnya semakin banyak dan semakin memimpin. Seperti itu, oke? Nah, sekarang silakan masing-masing ranger merah silakan maju ke depan. Ayo ranger merah silakan maju ke depan. Sudah? Oke, game pinnya adalah 303 4641. Iya. 303 4641. Kenapa? Namanya pakai nama tim aja. Tim. Tim aja. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Oke, semua sudah bergabung ya? Semua sudah bergabung. Oke, siap? Soalnya ini acak dan jawabannya juga acak. Jadi jawabannya kalian itu tidak mungkin bisa sama dengan jawaban orang lain. ABC-nya itu acak semua. Oke, 1, 2, 3. Silakan. Masih loading ya? Bismillah. Silakan dikerjakan. Ini waktunya ya. Kerasin dong. Sudah? Sebentar. Langsung maju ke depan yang gilirannya. Kenapa? Nggak bisa ya? Oh, sambut. Sebentar. Ditunggu dulu. Oke, siap? Sudah siap? 1, 2, 3, silakan. Oke, sudah ada soalnya di situ. Waktunya 1 menit saja. Sudah. Oke, mari kita next lagi. Langsung. Giliran langsung. Sebentar, tunggu dulu. Sudah? Sudah siap? 1, 2, 3, mulai. Kita lihat tim 2 masih memimpin ya, tim 2. Ayo, waktunya 1 menit. Semangat. Sudah semua? Oke. Mari kita next. Lanjut. Tim 2 masih memimpin. Tim 2 masih memimpin dengan perolehan 2.768. Ayo, 1, 2, 3. Silakan. Langsung. Soal Eko 20 detik. Sudah? Lanjut. Silakan. Ayo Maya, semangat Maya.
Bismillah. Ayo, ayo semangat semangat. Soal multiple choice dengan waktu 1 menit saja. Sudah 47, 46 berjalan. Lagi untuk meyakinkan. 32, 31, 30. Kliknya pakai yang ini ya. Tim 2 masih memimpin. Ayo silakan, cepat. Satu, dua, tiga. Lo sidan. Ayo, true and false. 20 detik. 20 detik saja. Oke, lanjut. Tim 4 sekarang memimpin. Tim 4 tercepat sekarang. Siapa tim 4? Oh, keren. Sekarang sedang menyalip tim 4. Oke, 1, 2, 3. True and false lagi. True and false. Oke, silakan. 20 detik. Wes, keren banget. Keren. Tim 4 masih memimpin, disusul yang kedua. 1, 2, 3. Yuk, true and false. Ayo, semangat. 20 detik. Sekarang tim 3 memimpin. Ayo semangat, semangat. Dengan perolehan poin 6.000. Oke, next. Silakan. True and false lagi. Oke, sip. Siapakah yang memimpin? Kali ini tim 3 masih memimpin. Ayo, silakan. Ayo Mahya dan Aski semangat. Ratna dan Yakuta. True and false. Silakan. Ada 2 yang salah ternyata. Tim 3 masih memimpin, disusul oleh tim 1 sekarang di bawahnya. Tim 1 semangat, tim 1. True and false lagi ini. Kenapa? Di sini selesai.
berapa soal? Tim 3 masih memimpin. Ini adalah soal ke kurang 3 soal lagi. 3 soal lagi. Oke, silakan. True and false. True and false. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Oke, benar semua. Sudah siap? Mari kita lihat dulu skornya. Skor tertinggi kelompok 3. Soal ke-14, kurang 1 lagi yang ayo silakan. Ini adalah soal multiple choice. 1 menit. Kok diam? Kurang 30 detik lagi, silakan. Kapan tidak? Ayo semangat. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oke. Ini adalah soal terakhir yang akan menentukan skor kalian. Ayo. Semangat. Oke, soal terakhir. True and false menentukan skor dan rupanya sudah selesai mengerjakan dan dia sudah bersantai. Silakan ya, Abdi. Ayo, Amin. Oke, mari kita lihat ya poinnya di skor. Rp10.000. 7, 6. Oke, kelompok 1, 81. Silakan ditambahkan, ada yang bawa kalkulator? 89 9588. Kelompok 2 101. Berapa? Kelompok 3 ditambah 70. Oh iya, 77 ya. Berarti berapa kelompok 3? 11. Ayo, silakan ditambahkan. Berapa tuh? Kelompok 4 10 6 10. Kelompok 3 berapa? 10 8 3 7. Kelompok 2 berapa? 7 8 7 7. Siapa yang terbanyak? Berarti yang terbanyak adalah poin kelompok 3, yaitu 10.837. Nah, oke, selamat kepada kelompok telah mendapatkan gelar excellent team. Bagi yang belum mendapatkan poin terbanyak, kalian jangan sedih atau jangan kecewa, karena suatu saat nanti kita tetap akan mendapatkan kesempatan yang sama. Semangat. Oke, LKPD-nya mana? Dikumpulkan dulu. Nama kelompoknya sudah ada kan? LKPD, lembar kerja peserta. Oke, setelah kita tadi mempelajari soal sifat stratifikasi sosial, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Saya minta dari Yakuta.
Stratifikasi sosial itu dibagi ada 3, terbuka, tertutup, sama campuran. Terus dari kuis yang di depan tadi kita itu bisa membedakan antara mana yang kekayaan, kekuasaan, keturunan, atau kehormatan. Stratifikasi sosial itu perbedaan secara vertikal, sifat-sifatnya itu ada 3, terbuka, tertutup, dan campuran. Stratifikasi sosial terbuka itu bisa diubah, bisa ya, contohnya kayak dari yang dari Jokowi yang jadinya pertamanya tukang bangunan terus jadi presiden. Tukang kayu jadi presiden. Stratifikasi sosial tertutup itu kayak kasta, memandang kasta. Jadi nggak bisa naik turun. Jadi cuman di situ aja lingkarannya. Gitu. Bila seorang anggota kasta sudra tetap bertahan di masyarakat dan menganut sistem kasta, maka ia tidak akan pernah bisa memperoleh kedudukan terhormat. Tapi satu-satunya cara untuk mengubah status adalah dengan pindah ke masyarakat lain yang tidak mengenal kasta. Oke, terima kasih untuk Lutfi, untuk Naisila, Yakuta, siapa lagi tadi, Ratna, juga Aki yang telah memberikan kesimpulan pada hari ini. Dan refleksi kita adalah bagaimana perasaan kalian hari ini setelah bermain dengan biasa saja. Kenapa kok biasa saja? Berarti harus ada yang diperbaiki dari pembelajaran kita. Kenapa kok biasa saja? Deg-degan. Apalagi? Senang. Apalagi? Adakah yang merasa bad mood lagi seperti pertemuan kemarin? Pertemuan kemarin kan ada yang bad mood, ternyata poinnya kurang atau bagaimana? Nah, bad mood karena putus cinta kalau Feris. Oke. Terus moral lesson yang bisa kita ambil adalah bahwasanya ternyata Indonesia itu sertifikasinya apa sih sifatnya? Terbuka. Selama ini terbuka ya. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya? Berarti kita harus, apakah kita mau tetap di satu sosial yang sama? Enggak kan? Apakah mau? Apakah kalian tetap ingin begini-begini saja setelah melihat sertifikasi kita ternyata terbuka? Tidak. Nah, stratifikasi sosial kita harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena stratifikasi kita bersifat terbuka, kita tidak ada batasan untuk naik. Maka kita harus berusaha bagaimana caranya kita bisa naik di status sosial di tingkat yang paling tinggi seperti itu. Oke, saya harapkan nanti kalian kedepannya akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berguna. Karena kesuksesan seorang guru itu adalah ketika melihat murid-muridnya itu berhasil. Misalkan Mahya mungkin mau jadi atlet, atau Farin biasanya dia pengen mau jadi pramugari ya. Feris misalkan dia mau jadi menteri, atau Rifko mungkin mau jadi dosen atau guru, misalkan seperti itu. Semoga apalagi ini kita ada di wilayah pondok ya, apalagi santri. Semoga santri bisa memimpin Indonesia. Oke. Sebelum kita menutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kafaratul majelis, silakan. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.